Setia, Pak. Ikuti saya, Bang Asen. Ya. Asyhadu. 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 Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia salam ke saya ini yang bertanya. Tapi Bapak Ibu jawab tak apa-apa, karena menjawab salam itu adalah doa. Saya mempunyai warung. Jadi ada orang menitipkan makanan, jajanan dan lain-lain. Jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana kalau orang yang menitipkan makanan itu tak dijemputnya balik? Dari letakkannya tak diambilnya. Makanya dari awal dalam Islam itu ada namanya akad. Makanya kalau kita saya beli duku di kampung. Jalan saya mau ceramah, di tengah jalan nampak saya duku langsat, mantap. Akhirnya saya beli. Waktu saya kasih duit, apa kata emak-emak yang berjual tuh? Jual yo, kata dia. Jual yo. Baru saya bilang beli. Maka akadnya adalah jual beli. Maka ibu bapak yang punya warung, nanti kalau ada orang menitipkan tahu, menitipkan macam-macam, ditanya dulu, ini apa akadnya ini? Aku titip bu, tolong jualkan, nanti keuntungannya 25%. Ibu sebagai reseller, orang yang ikut menjualkan, tangan kedua. Nanti kalau sampai sore tak ku jemput, aku nyahlah, kata dia. Baru halal. Nah, jadi kalau begini macam mana? Saya yakin kue ini udah habis sudah. Akan datang. Yang lalu apa boleh buat? Maka dalam Islam itu al halalu bayyinun, yang halal itu jelas, wal haramu bayyinun, yang haram jelas, wa bainahuma umurun mustabihat, antara yang halal dengan yang haram yang samar-samar. Maka jangan sampai akad segala sesuatu tidak jelas. Apakah dia pinjam meminjam, apakah dia gadai menggadai, apakah dia jual beli, supaya jangan sampai kita termakan barang yang haram. Karena kalau sampai makan duit haram, dimakanlah bakwan haram, masuk ke badan menjadi darah, darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka jahanam. Atib mata'amak, jaga makananmu, takut mustajabat dakwah, doamu dikabulkan Allah. Mengapa doa tak dikabulkan Allah? Mata'amu haram, makanannya haram. Masrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya dibeli dari uang haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasihkan makan haram. Jangan sampai kita makan haram. Yang udah lewat ini macam mana Pak Ustaz? Istighfar aja lah. Bakwan 2 biji, 2 kali istighfar, insyaallah selesai. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 3 anak perempuan, yang 2 sekolah di pesantren kelas 5 atau tingkat 2 SMA. Motivasi apa yang baik buat 2 anak perempuan saya untuk nanti jurusan kuliahnya Pak Ustaz? Dan yang 1 perempuan tingkat SD kelas 5, insya Allah nantinya masuk pesantren juga. Yang penting pendidikan agama ini TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, pondok pesantren, Islamic boarding school, SDIT, SMPIT, SMAIT. Adapun kuliahnya jangan kita paksa. Saya paksa anak saya mesti ke Al-Azhar Kairo Mesir, terserah. Yang penting basicnya agama, yang penting pesantren. Setelah tamat pesantren terserah dia mau kemana. Kau mau ke Amerika sekolah mesin, silakan. Kau mau jadi programmer komputer, silakan. Kau mau jadi ambil S1 hukum, S2, S3 di Leiden Belanda hukum, silakan. Yang penting hatinya la ilaha illallah. Dipaksa anak kuliah ke Mesir, anak itu tak mau. 10 tahun di Mesir, balik dia jadi Fir'aun. Tak ada jiwa dia ke situ. Dipaksa. Oleh sebab itu tengok kemana kecenderungan anak kita ini. Anak-anak kita jadi programmer, jadi kameramen, bisa dia berbuat kebaikan. Dari apa?
dengan membuatkan program-program keislaman. Ada namanya Syekh Muhammad Mustafa Al-A'zami, MM A'zami, ulama besar, ahli hadis, tapi anaknya kuliah S3 komputer di Amerika. Heran orang, masa anak ulama kuliah S3? Dulu orang kalau mau mencari hadis, buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, buka Sunan Abi Daud, buka Sunan Tirmidzi, tak dapat hadis. Sekarang anakku dengan ketik lafaz di laptop, di komputer, bisa dapat. Jadi programmer dia. Agama ini mesti ditolong dengan ilmu agama dan ilmu umum. Anak bapak mau sekolah di fakultas kedokteran, jadi dokter spesialis dia, jadi dokter kelamin dia, dinasehatinya pasien-pasiennya. Kau jangan macam-macam, jangan barang tuh macam flash disk, nanti kena virus, kata dia. Hanya orang lebih percaya ceramah dia daripada ceramah Ustaz Somad, karena dia bicara tentang masalah ilmu kesehatan, ilmu kejadian makhluk, tentang ilmu langit, astronomi, tentang ilmu bumi, geologi. Maka insya Allah anak-anak kita sesuai dengan bakatnya. Tapi kalau dia mau sekolah agama, dia mau jadi ustadz, mau ke Mesir, mau ke Sudan, mau ke Maroko, mau ke Yaman, maka insya Allah kita support. Mudah-mudahan anak kita semuanya anak-anak soleh-solehah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau agama Islam itu agama yang paling benar, kenapa ada agama lain? Sebutkan nama Presiden Amerika. A. Kiichi Miyazawa. B. Fidel Castro. C. Abdul Somad. D. Usamah bin Laden. Joe Biden. Asalnya Joe Biden, cuma Joe Biden. Yang betul berapa? Yang betul satu. Lalu kenapa disebutkan yang lain ini? Untuk menguji orang supaya bisa membedakan mana halal, mana betul, mana sah. Inna dina indallahil Islam. Kenapa Allah ciptakan babi, Pak Ustadz? Supaya orang memilah dan memilih mana kambing, mana babi, mana anjing, mana sapi. Hidup ini adalah ujian. Lalu kata Allah apa? Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ciptakan diri manusia, kami kasih dua jalan, ada jalan kiri dan ada jalan kanan. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, dia pilih jalan kanan. Wa qad khaba man dassaha, sia-sia dan merugilah orang yang memilih jalan kiri. Maka kita sudah dikasih Allah Ta'ala, inna sam'a, kasih telinga, dengar baik-baik, wal basar, kasih mata, pandang baik-baik, wal fuad, kasih hati dan pikiran, pikir baik-baik. Setelah itu kita disuruh memilih. Maka nanti akan ditanya, inna sam'a, telinga, wal basar, mata, wal fuad, adakah kau dengar telingamu untuk mencari pengajian agama Islam? Adakah kau gunakan matamu untuk menengok, membaca buku tentang Islam? Adakah kau gunakan hatimu, pikiranmu untuk memikirkan tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad, tentang kebenaran-kebenaran Islam? Makanya yang tidak ditanya itu orang gila, karena akalnya tak berfungsi. Rufi'al qalam an thalathatin, yang tiga ini terserah dia mau pilih apapun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anil naim hatta yastaqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Tapi kita yang berakal sehat, maka kita dituntut ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan kuburan lama yang dibongkar dan ditimpa dengan mayat yang dikubur dalam satu liang lahat dengan mayat yang baru? Boleh apa tak boleh, Pak Ustaz? Makam di Madinah namanya makam Baqi, makam di Makkah namanya makam Ma'la. Sebelum Nabi Muhammad makam Baqi, makam Ma'la sudah ada. Sampai sekarang kalau dihitung sejak Nabi pindah ke Madinah, hukum tahun makam Baqi 1442 tahun. Jadi kenapa bisa tak bertambah-tambah, tetap luasnya begitu saja? Karena bertimpa-timpa. Apalagi di situ gurun pasir, maka cepat kering jenazah itu hancur berkeping.
lalu kemudian ketika meninggal timpa lagi, ketika meninggal timpa lagi, ketika meninggal timpa lagi. Itu makanya tidak boleh menyemen tanah wakaf, karena tanah itu milik wakaf umat Islam. Nanti kalau tanah kurang bisa ditimbun, bisa ditimbun. Adapun ziarah, maka sesungguhnya tidak akan ada doa Fatihah Yasin yang salah alamat, karena Allah Ta'ala Maha Kuasa. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jadi dalam pemukiman, tinggal di Pulau Batam, lalu kemudian tanah susah, lalu kemudian ada pemakaman, habis itu ditimpa dulu kakeknya, sekarang bapaknya, lalu cucunya, lalu cicitnya, maka itu dalam hukum Islam boleh. Di Mesir itu begitu juga, pemakaman macam rumah keluarga, orang ramai-ramai di situ, maka jenazah ini hancur, berkeping, diganti dengan jenazah-jenazah yang baru. Demikian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah hadis atau ayat Quran yang membolehkan suami yang sudah beristri nikah lagi tanpa izin istri? Bapak sudah nikah punya istri di Batam. Kemudian bapak datang ke Pekanbaru, jumpa sama saya, ikut acara iktikaf. Lalu kemudian bapak bilang, Pak Ustadz, nampakku cantik jamaah tuh Pak Ustadz. Tolonglah Ustadz akadkan. Lalu saya akadkan. Ku nikahkan engkau dengan jamaah ini dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Mempelai laki-laki ada, mempelai perempuan ada, walinya ada, maharnya ada, saksinya 2 orang ada, ijab kabulnya ada, rukun syaratnya ada. Nikahnya sah apa tak sah? Sah. Kenapa ibu bilang tak sah? Nikahnya sah. Tapi kalau begitulah semua ulah orang Indonesia ini, kok serak-seraklah bini dia. Maka dibuatlah hukum negara, namanya kompilasi hukum Islam, KHI, kompilasi hukum Islam. Maka tidak boleh laki-laki menikah dengan perempuan sebelum ada izin dari istri pertama yang ditandatanganinya dengan materi 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, umur, alamat. Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju suami saya menikah sekali lagi, dengan tanda tangan matre, dibawa ke pengadilan, lalu hakim bertanya, setujukah engkau suami kau ini nikah lagi? Setuju Pak Hakim. Jadi tidak sesimpel sesederhana. Jelas? Ini dibuat hukum negara supaya untuk menjaga jangan semua laki-laki ini asal keluar kota buka cabang di situ. Kota buka cabang. Di mana bumi dipijak, di situ awak beranak. Gitu. Jadi ibu tak perlu takut, bu. Sampai pucat ibu memikirkan itu. Lagi bapak-bapak nih, tak akan ada yang berani, insyaallah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya pernah minjam duit untuk beli mobil di salah satu finance jasa keuangan, dengan cara membayarnya dicicil. Apakah itu termasuk riba Pak Ustadz? Kura-kura dalam perahu, kura-kura tak tahu. Jika iya, bagaimana cara saya keluar dari riba ini Pak Ustadz? Berapa lagi utangmu? 100 juta. Kau jual aset yang ada, kau tutup utangmu itu. Bam, tutup supaya tidak larut dalam riba. Tak bisa Pak Ustadz, mobil ini pun ku pakai taksi cari makan. Kalau ku jual ini meledak semuanya, Hiroshima Nagasaki meletup, biniku anakku meletup semuanya. Maka kau cicil aja lah sampai lunas. Nanti sesudah itu jangan buat lagi. Istighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh menjual bahan pokok, tak boleh menjual rumah, karena rumah adalah kebutuhan pokok. Uang dengan uang riba. Jangan coba-coba dengan riba. Alladzina yakuluna riba. Orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yataqumul ladzi yaqumul ladzi takhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti di akhirat bangkit dari kubur
macam orang kerasukan setan. Yamhaqur riba, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah mengecam, menghancurkan riba dan menumbuhkan sedekah. Jangan sampai riba. Anak-anak kita dikasih makan riba. Fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Siapa yang tetap juga berinteraksi dengan riba sesudah dijelaskan riba itu haram, fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih, berarti dia sudah mengizinkan untuk perang dengan Allah dan Rasulullah SAW. Perang sama Donald Trump aja kita takut, ini aja perang sama Allah lagi. Kertas terakhir. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dikasih kesempatan. Nama saya Ibu Khairun Nisa. Saya mau tanya, seandainya saya meninggal dunia besok, apakah wajah dan rupa saya pulang kepada Allah macam sekarang ini? La yadkhulul jannata ajuz, tak masuk surga orang tua. Jadi kalau Bu Khairun Nisa umur ibu 70 tahun, tak ada orang di surga itu mukanya muka 70. La yadkhulul jannata ajuz, tak masuk surga orang tua. Begitu Nabi mengatakan orang tua tak masuk surga, menangislah nenek-nenek. Kau kenapa nangis, kata Nabi? Kata aku tua tak masuk surga. Senyum Nabi. Jadi Nabi itu ada juga tuh senyumnya. Kata Nabi, bukan maksudku orang tua tak masuk surga. Orang tua tuh nanti masuk surga, mukanya berubah muda balik, umurnya 30, 31, 32, 33. Macam muka saya inilah. 30, 31, 32, 33. Masuk akal. Tak apalah. Misalnya umur 80, masuk surga, dikasih bidadari. Apa yang bisa Bapak lakukan? Nengok aja lah. Tapi kalau umur Bapak 30, 31, iya kan? Lah takut. Ibu umur 70, 80 masuk surga, datang malaikat penjaga surga, dikasihnya kacang goreng. Apa yang mau dikunyah? Masa masuk surga cuma minta agar-agar? Kenapa umur itu jadi umur 30, 31, 32, 33? Karena itulah usia-usia yang bisa menikmati segala kenikmatan. Jadi semua yang tua-tua, yang lisut-lisut, yang keriput-keriput ini, semuanya nanti menjadi muda balik insya Allah. Amin. Bukan kata saya, marah pula sama saya. Itu Nabi Muhammad SAW. Tapi kenikmatan surga yang sesungguhnya itu bagaimana? A'datul ibadiyas sholihin, kusiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata. Wala uzunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi washar, belum pernah terlintas di hati manusia. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. Keluar kami dari majlis pengajian ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita, tolong kami melepaskan diri dari hutang piutang riba. Wala maridhan illa syafaita, ada yang sakit angkat penyakitnya sehat selamanya. Wala mayitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala hajatan min awaijid dunia wal akhirati laka ridha walana fiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik untuk kami dan engkau ridha. Illa qadaitaha wa yassartaha, maka mudahkan dan tunaikanlah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Batam Kepulauan Riau negeri yang aman dan damai, terbuka pintu rezeki ya Allah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiba mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal baik dan berkah supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an, jadikan anak kami menjadi penghafal Quran. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik,
Jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjid-Mu dengan salat berjamaah ya Allah. Allahumma dafa'annal wabah, angkatlah wabah penyakit COVID-19 dari negeri kami ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat waqin alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa bi anu ba'asu, dengan itu kami nanti dibangkitkan, dengan itu juga kami masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Sebelum kita lanjutkan tanya jawab, kita semua menjadi saksi atas syahadatnya saudara kita Asen. Insya Allah kita saksikan bersama, supaya kalau dia meninggal dunia maka melaksanakan fardu kifayahnya kita semua, dari mulai memandikannya, menyolatkannya, menyelenggarakan jenazah, mengkafaninya, dan menguburkannya di pemakaman kaum muslimin, menolongnya masjid jamaah Masjid Al-Amin, supaya nanti setelah syahadat ini beliau dibimbing. Pengurus diminta supaya mendaftarkan ke Mu'alaf Center. Silakan duduk bang. Duduk. Buka maskernya bang. Nah, apakah Bang Asen masuk Islam ini memang betul atas kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun? Dari hati saya, Pak. Bersedia menandatangani materi 6.000? Setia, Pak. Ikuti saya Bang Asen. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Selain itu Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad tengok mulut sini. Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. Kita ulang sekali lagi ya bang. Ya Pak. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad
Rasul, utusan Allah. Allahu Akbar. Allah. Selama ini Bang Asen saudara kita satu negara, sekarang dia sudah menjadi saudara kita seiman, seislam, maka kita bertanggung jawab melihat ibadahnya, kita tolong dia. Alamatnya tinggal di blok D nomor 16, di Jenguk dia, Segulung Jaya. Bang Asen datang kemari sholat berjamaah. Nanti jamaah Ustadz tolong bimbing, minta tanda tangan Bang Asen kena ke materai. Tanda tangan Bang. Udah. Ustadz Muklis. Pak Nurul Komar. Nanti dibawa untuk pengurusan sertifikat mu'alaf. Tolong, minta tolong Pak Ustadz supaya dibimbing sholatnya. Abang pun datang kemari. Ada tak yang dekat membimbing? Nah, Pak RW, minta tolong Pak RW. Udah. Istrinya juga mau masuk Islam. Kasih mikrofon. Ikut 1, 2, 3. Yang lain ikut. Ashadu. Nah, mereka aja. Yang lain itu maksudnya anak-anak yang ikut. Ikut ya Bu. Ashadu. 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 La ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati ya Allah. Sabit qulubana, kokohkan hati kami, kokohkan hati Bang Asen, kokohkan hati istrinya, kokohkan hati anak-anaknya, ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Jadikan kami bersaudara dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. U'izukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamah. Kami minta kepada Allah supaya dilindungi Allah lah kalian sekeluarga dan kami semua dari segala gangguan jin setan, dari segala kerusakan. Allah mahfazna min kulli su' wa syar. Allah marzuqnal istiqamata ala syariatil gharra. Berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina indan tihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ibu tetangga.
Nah, ibu bawa pengajian, ibu bimbing, ibu tanggung jawab, dekat. Ada apa-apa lapor sama Pak RW, lapor sama Pak Imam. Jadi sudah bersyahadat bukan kita lepas begitu saja. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan ayyadillahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah khairum min humurin na'am, lebih baik daripada memiliki seekor unta yang merah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nih untuk membeli abang tuh, ibu kasihkan ke ibu. Dah, bawalah kita akan